Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat endpoint untuk update ya. Oke, kita pertama-tama akan masuk dulu ke roots. Ini kayaknya temanya terlalu gelap ya. Coba ganti aja ke semula ya. Ke ini aja, dark default. Oke, di sini kita akan membuat satu buah router baru, yaitu kita akan mengupdate ya. Oke, di sini kita akan bikin router. Untuk update-nya bisa kita put atau patch ya. Mau coba patch aja di sini. Kemudian books, kemudian dia akan membutuhkan si ID, request parameter ID gitu. Kenapa? Karena kita nanti akan mendapatkan salah satu datanya kan. Jadi kita membutuhkan request parameternya di sini. Oke, di sini gue save terlebih dahulu, dia pasti akan error nantinya kalau kita running. Nah, setelah ini kita akan menambahkan controller tentunya. Setelah kita menambahkan router untuk update, kita akan menambahkan controllernya. Jadi kita masuk ke bagian controller. Nah, di sini di bawah setelah method create new book, kita sekarang bikin metode baru. Const update book gitu ya, update book. Kemudian asynchronous, handlernya request response, row function, kemudian kita bikin di sini try catch. Error untuk sementara kita di sini tambahkan namanya adalah console log error update book. Nah, untuk sementara kita errornya nge-catch errornya itu masih nge-console ya. Nanti kita akan ganti menggunakan error handler atau exception handler gitu. Oke, sekarang kita mulai di sini. Logik yang pertama adalah kita harus mendapatkan request params-nya terlebih dahulu. Nah, ini fungsinya nanti untuk mendapatkan data book berdasarkan ID. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan request bodinya. Di sini case-nya adalah title dan description. Jadi title dan description ini nanti yang akan kita pakai untuk mengubah-ubah datanya ya. Nah, setelah ini dapat, baru kita akan mulai mengupdate-nya. Kita akan mengupdate-nya. Setelah update-nya selesai, baru kita akan memberikan respons. Return response. Oke, sekarang kita mulai dari mendapatkan request parameter. Nah, caranya adalah const ID, kemudian di sini rec params. Nah, yang selanjutnya kita mendapatkan request bodinya, caranya sama, const nama bodinya apa, title dan description. Nah, tapi di sini kita akan masukinnya rec body. Gitu ya. Oke, setelah kita mendapatkan request body, kita akan mencoba untuk mengupdate-nya ke database-nya kita. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba find dulu nih data yang kita minta atau yang mau kita update itu ada atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita coba connect terlebih dahulu dengan mendapatkan data berdasarkan ID-nya. Caranya adalah di sini berarti const book sama dengan await book find by primary key, masukkan di sini ID yang dapat dari request param. Nah, ketika si book ini nggak dapat, if si booknya itu nggak dapat, jadi false gitu ya, kita akan nge-throw error di sini. Throw error aja, atau kita return ya kali ya. If booknya nggak ada, kita returnnya itu return res JSON. Status dulu ya, status 404. Kemudian JSON. Kemudian di sini masukkan yang akan kita beri ke klien. Contohnya adalah status failed dia, kemudian message-nya data book with ID is not exist. Oke, apabila kita tidak memiliki booknya, maka dia akan mereturn ini. Nah, apabila book ini ada, maka kita akan mengupdate-nya. Kita akan tambahkan di bawah sini. Kita akan mengupdate-nya. Caranya adalah book, kemudian title. Masukkan di sini title yang didapatkan dari request body dari sini. Oke. Nah, selanjutnya lagi ada book description. Kita tambahkan juga dari description-nya.
Nah, jadi apabila data book ini ada, dia kan nggak bakal masuk ke sini. Nah, maka dia akan mengupdate nih di sini nih. Dia akan mengupdate di sini. Nah, setelah dia mengupdate, baru kita mereturnnya gitu ya. Kita res JSON, kemudian di sini masukin statusnya. Oke, kemudian datanya. Datanya kita kembalikan apa yang diupdate-nya gitu ya. Ini ID-nya kita tambahkan dari book.id, kemudian title-nya kita tambahkan dari book.title, ada description, kita tambahkan juga book.description, book.description, kemudian setelah itu ini typo ya, description. Kemudian kita tambahkan juga di sini semua datanya, created at, book.created at, dan satu lagi updated at. Yang mana updated ini akan mengikuti sesuai apa yang tadi kita update. Jadi kan jam ketika kita nge-create dan ketika barusan kita nge-update akan berbeda tuh. Nah, nanti akan kelihatan juga dari sini ya. Oke, sekarang kita coba save. Nah, setelah kita save, kita kembali ke router nih, karena kita belum menambahkan ke sini kan. Dan kalau dilihat juga, metode atau function update book ini belum diekspor nih. Jadi kita harus ngekspornya terlebih dahulu ya, jangan lupa. Tambahkan di sini update book, kemudian save. Kemudian kita tinggal import deh di si routernya. Ini update book, import, kemudian tambahkan di sini ya, update book. Save. Sekarang kita coba jalankan. vn run dev. Kita kembali ke Insomnia. Di sini saya coba duplicate. Di sini ganti update book. Create. Kemudian di sini metodenya kita ganti jadi page. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, di sini kita mau nge-update yang mana nih gitu ya. Nah, ininya ganti dulu ke JSON-nya. JSON. Kemudian di sini title. Misalnya nanti mau diupdate ke apa, dan juga description. Mau diupdate ke apa juga. Oke, kita sekarang kalau dicek, dan ini kan ada 3 data ya. Yang kedua Java, yang ketiga Ruby. Nah, sekarang kita mau coba update yang Java nih ya. Kita ganti title dan description-nya. Kita ganti ada Java kan dia ID-nya nomor 2 ya, ID 2. Berarti di bagian update book ini kita tambahkan di sini nomornya 2. Title-nya ganti, tadinya Java kita ganti Python misalkan. Learning Python for beginner. Akan seperti ini ya. Kemudian kita coba langsung aja send. Nah, sekarang kita udah dapat balikannya. Datanya udah berubah nih. ID 2 udah berubah jadi Python ya. Kalau kita cek di sini dia udah berubah jadi Python. Sekarang kalau kita cek di find all books, send. Nah, dia belum ke-update ternyata nih. Dari kembaliannya udah ada, tapi ketika kita ngupdate, dia belum ke-update nih. Kita cek dulu di sini apa yang salah. Select ID, description. Oke, kita ternyata belum nge-update-nya. Nah, bagaimana cara kita nge-update-nya? Kita harus nge-save ya, teman-teman. Jangan lupa save gini. Ini merupakan dari si Sequelize-nya. Kita jangan lupa nanti sampai di sini save datanya. Kita save di sini. Jadi yang tadi kita lakukan adalah kita baru mengganti di title dan description-nya, kemudian mengembalikannya, tetapi kita lupa untuk mengupdate-nya. Gitu ya. Ini satu lagi juga berarti book updated add sama dengan new date, yang artinya ini akan dibikin sekarang gitu ya. Oke, kita coba cek lagi ke sini. Kalau kita cek di find all books, dia datanya masih sama. Kalau kita coba update di sini, kita send, dia returnnya udah seperti yang diinginkan. Dan sekarang kalau misalkan kita coba cek di find all books, kita coba send. Nah, sekarang dia udah berubah nih. ID-nya di sini 2, dia title-nya udah berganti jadi Python. Dan description-nya udah berganti juga gitu ya. Jadi kita sudah berhasil mengupdate-nya.
Kemudian di bagian update book ini kalau kita cek lagi, di bagian created at-nya dia itu jam 7.26, sementara kalau di sini dia jam 7.43. Gitu ya. Tapi ini kan merupakan UTC-nya ya, jadi plus 00 gitu. Kalau misalkan di Indonesia atau Jakarta ini berarti plus 7 dari UTC. Berarti ini kalau 7 ditambah 7 lagi baru dia 14 ya, sesuai dengan jam yang ada di sini gitu. Oke. Seperti itu dulu untuk yang bagian update. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke bagian delete ya. Oke, stay tune terus guys.